udah siap semuanya untuk mulai ibadah WTC Kids Online minggu ini? Kak Angel? Iya, Kak Angel mau kemana? mau main. Kok mau main? Ini udah mau mulai loh ibadah WTC Kids Online. Tuh adik-adik di rumah udah siap semuanya. Oh iya. Iya, sapa dulu Shalom dong. adik-adik. Oh iya kak, tema minggu ini apa ya? Nah, tema minggu ini kita akan belajar Tuhan menciptakanmu untuk sebuah alasan. Oh iya, siapa yang belum ikut Kids Altar? Oh, Kids Altar itu ya Kak, tahu. Pasti adik-adik semua udah pada daftar Kak. Kita kan Oh. bisa sharing firman Iya. Tuhan, bisa tanya-tanya, bisa cerita sama teman-teman dan kakak-kakaknya juga. Betul Kak Nah, Feby. untuk adik-adik yang belum daftar WTC Kids Altar, bisa kunjungi Instagram WTC Kids untuk info lebih selanjutnya. Betul Kak Feby. Nah kalau gitu udah gak sabar nih Kak untuk mulai ibadahnya kita hari ini. Iya. Kalau gitu sebelum kita mulai kita mau berdoa terlebih dahulu. Nanti Kak Angel yang akan pimpin dalam doa. Oke, adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan berkati ya, biar kami semua bisa menjalaninya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat menikmati ibadah. Selamat menikmati ibadah. Shalom adik-adik. Yuk kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Yuk adik-adik semuanya siapkan hati ya. Yuk kita mau nyanyikan pujian ini, kita mau lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bilang iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Semua bilang kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Yuk semuanya angkat tangannya. Bilang Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yuk semua tepuk tangan ya adik-adik. Kita mau bilang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan panji, bilang Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari haleluya. Yuk semuanya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Semuanya ya sama-sama bilang bahwa kita adalah pemenang-pemenangnya Kristus. Yuk, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yuk lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari
yuk kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bilang bahwa Tuhan, Kau adalah penolong kami yang setia. Walaupun kami seringkali tidak setia, tapi Tuhan selalu setia sama kami. Yuk kita mau bilang sama-sama, Yesus padamu ku berseru. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan dan tuntun langkahku, bilang Yesus, Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan keselamatanku. Yesus, Kau kemenanganku. Semua bilang, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya Tuhan, hanya kepadamu, Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Panggil Yesus, Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Bilang, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Panggil Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau sungguh besar Tuhan dalam hidup kami. Kasih setiamu tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu, bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami Yesus. Kami mau bawa hidup kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang tidak pernah habis buat kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan yang tidak pernah habis buat hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa hidup kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan hidup kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Banyak orang berkata bahwa Tuhan itu adalah seorang pencipta. Nah, pencipta itu adalah kata yang besar. Apa sih arti dari kata pencipta itu? Pencipta adalah seorang yang membuat sesuatu. Misalnya, ketika kamu ambil satu lembar kertas, lalu kamu bikin pesawat-pesawatan dari kertas tersebut, kamu bisa disebut pencipta, yaitu pencipta dari pesawat kertas tersebut. Nah, Tuhan juga seperti itu. Tuhan adalah seorang pribadi yang menciptakan dunia ini beserta isinya. Di awal Alkitab, di Kejadian 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya Tuhan membuat langit dan bumi. Nah, Tuhan gak cuma menciptakan sesuatu, tapi Tuhan itu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Ya, banyak orang berspekulasi, membuat teori-teori bahwa katanya bumi kita ini terbentuk karena satu ledakan. Berarti mereka tuh bilang bumi kita ini beserta segala isinya terbentuk karena satu kecelakaan. Nah, padahal gak gitu. Tuhan memang sengaja membuat kita, merancang kita beserta segala isinya. Ya, apa buktinya? Hari ini kita akan belajar dari kejadian itu bahwa Tuhan nih buat kita beserta segala isinya dalam waktu 6 hari. Tuhan ngapain aja? Pada hari pertama Tuhan Allah menciptakan terang dan memisahkannya dari kegelapan. Tuhan Allah memisahkan siang dan malam karena kita butuh cahaya untuk hidup.
bukan satu kecelakaan kalau Tuhan melakukan hal ini. Dia menciptakan terang untuk sebuah alasan. Lalu hari kedua Tuhan menciptakan langit. Dia dengan sengaja memisahkan langit dan air. Lalu pada hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dengan pohon-pohon dan tanaman. Kenapa? Bukan karena kecelakaan, tapi dia tahu bahwa manusia dan hewan akan memerlukan makanan dan tempat tinggal. Tuhan menjadikan daratan dipenuhi dengan pohon-pohonan dan tanaman untuk sebuah alasan. Dan pada hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Dia tahu bahwa kita akan memerlukan satu cahaya untuk menolong kita di siang hari dan satu cahaya untuk menolong kita di malam hari. Bersama Tuhan tidak ada kecelakaan. Dia menjadikan segala sesuatu untuk sebuah alasan. Pada hari kelima Tuhan menciptakan hewan-hewan air. Dia juga menciptakan hewan-hewan yang dapat tinggal di udara. Setiap makhluk diciptakan secara spesifik dengan kemampuan untuk bertahan di bumi. Bukan suatu kecelakaan kalau Tuhan memberikan sayap kepada burung-burung dan sirip kepada ikan-ikan. Pada hari ke-6 Tuhan menciptakan semua jenis hewan untuk tinggal di bumi. Lalu masing-masing diciptakan untuk alasan yang berbeda. Nah, kalau udah kayak gini, kalau masih ada orang yang berpikir bahwa kita terjadi karena suatu kecelakaan, itu udah gak masuk akal. Padahal Tuhan udah menciptakan kita, udah menyiapkan bahkan makanan kita, tempat tinggal kita secara sengaja, ya. Nah sekarang hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan itu mau ngapain dalam hidup kita, ya. Kita akan belajar bahwa apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan mau berikan, apa sih tujuan kita di dalam Tuhan. Adik-adik, Tuhan menciptakan segala sesuatu karena ada alasan. Tuhan menciptakan segala sesuatu bukan karena kecelakaan atau karena kebetulan. Tuhan menciptakan sesuatu karena ada satu alasan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari. Dan kita belajar pada hari ke-6 Tuhan menciptakan semua hewan daratan. Setelah Tuhan menciptakan semua hewan, Tuhan belum selesai. Karena pada hari yang ke-7 Tuhan menciptakan sesuatu yang sangat istimewa. Dan inilah ciptaan Tuhan yang paling penting. Dia menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir, adik-adik. Nah, dapatkah adik-adik membayangkan kira-kira apa yang dia ciptakan? Tunggu adik-adik, Kak Puji punya 3 petunjuk. Nanti adik-adik coba tebak apa ya. Petunjuk yang pertama, adik-adik Alkitab berkata bahwa dia menciptakan ini serupa dan segambar dengannya. Dan ia menciptakan ini seperti gambar dirinya. Ciptaan ini dijadikan Tuhan untuk mewakili Tuhan di seluruh bumi. Dan petunjuk yang kedua, dia ciptakan ini untuk mengenal dan menyembah Dia. Dan ini berarti Tuhan ingin memiliki hubungan dengannya, adik-adik. Nah, petunjuk yang ketiga, Tuhan menciptakan ini karena Tuhan juga punya tujuan dalam hidupnya. Nah, Tuhan menciptakan ini untuk satu tujuan, adik-adik. Ini berarti Tuhan ciptakan ini bukan karena kecelakaan atau kebetulan. Tuhan memiliki tujuan di pikirannya. Apakah adik-adik tahu? Nah, adik-adik sekarang kita buka ya. Ciptaan ini adalah manusia. Tuhan menjadikan Adam dan Hawa untuk satu tujuan, yaitu supaya mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Tuhan ingin memiliki hubungan pribadi dengan Adam. Dia ingin Adam mengenalnya. Seperti juga adik-adik. Tuhan menciptakan adik-adik karena Tuhan mau adik-adik mengenalnya. Nah, adik-adik, jauh sebelum dunia diciptakan, Tuhan rindu, Tuhan ingin berfokus kepada dirimu. Karena Tuhan punya tujuan ketika Tuhan menciptakan dirimu. Dia membuat sesuatu yang dahsyat dari apa yang tidak ada. Dan ingat adik-adik, Tuhan menciptakan adik-adik karena ada satu tujuan.
Adik-adik, apakah adik-adik pernah merasakan sedih? Kakak juga pernah merasakan sedih dan ada beberapa hal yang membuat kakak sedih. Salah satunya yaitu kakak sedih ketika kakak melihat orang-orang di luar sana yang memilih untuk duduk-duduk saja dan tidak melakukan apa-apa. Mereka memilih untuk tidak melakukan kegiatan apapun. Mereka memilih untuk bermain-main saja, membuang-buang waktu. Dan bahkan beberapa dari mereka memilih untuk berhenti sekolah dan hanya mau bermain-main seharian. Kira-kira apa Tuhan menciptakan mereka untuk tujuan seperti itu? Tentu tidak, bukan? Tuhan menciptakan kita semua dengan tujuannya masing-masing. Seperti dalam Amsal 16 ayat 4 yang berkata bahwa Allah menciptakan kita semua dengan tujuannya masing-masing. Nah, kakak kasih contoh ya. Contohnya kalian tahu Adam, manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Adam memiliki tujuan yang sangat penting. Adik-adik tahu apa? Adam memiliki tujuan untuk menamai hewan-hewan semuanya yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan menyuruh Adam, memampukan Adam untuk menamai hewan-hewan. Jadi ketika Adam melihat hewan yang tinggi, memiliki leher yang panjang, dan Adam mau menamai hewan itu jerapah, maka hewan itu bernama jerapah. Dan ketika Adam melihat hewan bertumbuh besar, telinga panjang dan punya belalai, Adam mau namain hewan itu gajah, maka hewan itu namanya gajah. Tuhan memampukan Adam untuk melakukan pekerjaan itu karena Tuhan memiliki tujuan atas Adam. Dan Tuhan menginginkan Adam melakukan pekerjaan itu. Nah, sama seperti Adam, adik-adik juga nih yang di rumah punya tujuan masing-masing dalam hidupnya. Tuhan mempunyai rencana dalam hidup adik-adik. Nah, Tuhan mau adik-adik mengembangkan bakat dan kemampuan yang Tuhan kasih. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa yang Tuhan suruh sama adik-adik. Nah, mungkin beberapa dari adik-adik tidak tahu apa tujuan hidupnya saat ini, tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Tidak masalah adik-adik, karena Tuhan yang akan bimbing kamu, Tuhan yang akan pimpin untuk mendapatkan tujuan itu. Adik-adik hanya perlu untuk berbicara sama Tuhan, memuji Tuhan, baca Alkitab, dan melakukan semuanya. Nanti Tuhan akan tunjukkan tujuan dalam perjalanan hidupmu. Nah, mungkin gak ada yang tahu kalau misalnya nanti di rumah habis nonton video ibadah ini, tujuan hidupmu adalah pergi ke rumah saudaramu dan menceritakan tentang sharing firman Tuhan hari ini. Atau tujuanmu besok adalah bercerita kepada teman-teman di WTC Kids Altar betapa kalian mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kalian semua diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan. Andy dan layangannya. Suatu hari, Andy dan ayahnya sedang duduk di taman dan melihat layang-layang berterbangan. Ini adalah kegiatan kesukaan Andy. Dan suatu hari, ketika mereka sedang duduk di taman, Andy berpikir dan memutuskan bahwa dia mau membuat layangannya sendiri. Lalu dia bilang sama ayahnya, "Papa, aku mau membuat layangan sendiri, tapi bukan layangan sembarangan loh Papa. Aku mau membuatnya spesial. Dan aku mau layanganku menjadi layangan tercepat di kota ini." Ayah Andy pun berpikir bahwa itu adalah suatu ide yang sangat luar biasa. Ide yang baik. Karena tidak lama lagi di kota ini pun akan diadakan lomba layang-layang, yaitu minggu depan. Lalu ayah Andy berjanji bahwa ia akan membawa Andy ke taman minggu depan untuk mengikuti lomba. Tanpa membuang waktu adik-adik, malam harinya Andy mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat layangan. Dia pilih bahan-bahan yang terbaik yang dia bisa temukan. Andy memiliki ide yang hebat untuk membuat layangannya. Dia menggunting huruf A yang besar dan menempelkannya pada layangannya.
bukan tanpa alasan Andy melakukan itu. Bukan tanpa alasan Andy menempelkan huruf A yang besar di layang-layangnya. Ya, Andy mau semua orang di taman tahu bahwa itu adalah layangan Andy. Layangan yang akan mewakili dia sehingga semua orang bisa tahu kalau Andy lah yang membuatnya. Begitu juga adik-adik dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kamu untuk mewakili Tuhan. Dengan cara Dia menciptakanmu segambar dan serupa dengannya. Engkau diciptakan untuk mengingatkan orang di sekitarmu tentang Tuhan. Itu alasan Tuhan menciptakanmu. Lalu adik-adik, keesokan paginya Andy mulai berlari keluar rumah dengan membawa layangan yang semalam dibuatnya. Andy sangat bersemangat. Wah, ini adalah waktu untuk berlatih sebelum lomba. Andy mulai berlari ke sana kemari sambil menerbangkan layang-layangnya ke langit. Wow, layangannya terbang begitu cepat seperti yang Andy inginkan. Andy pun berlari dengan senangnya adik-adik ke seluruh penjuru taman, keliling taman. Layangan Andy terbang meliuk-liuk di langit. Wah, rasanya terbang dengan kecepatan 100 km per jam. Lalu adik-adik, tiba-tiba Andy mendengar suara seperti benang putus. Saat Andy melihat ke langit, dia melihat layangannya putus talinya. Andy berusaha mengejar untuk mencari di mana layangannya, tapi sudah terlambat karena angin lebih cepat menerbangkan layangannya sehingga layangannya hilang, tidak bisa ditemukan. Andy begitu sedih adik-adik saat layangan dia buat dengan maksud tujuan yang luar biasa itu putus. Sekarang di tangan Andy tinggallah pegangan dan sisa benang. Andy pun sangat sedih. Dia duduk sendiri dan mulai menangis. Layangannya aku buat dengan tanganku sendiri hilang. Padahal aku sudah begitu keras bekerja membuatnya. Aku ingin layangan ini jadi layangan tercepat di kota ini. Nah adik-adik, Andy membuat layangannya dengan suatu alasan. Andy mengira bahwa ia akan memenangkan pertandingan dan semua orang akan tahu bahwa itu layangannya yang hebat. Namun sekarang Andy sudah tidak memiliki layangan itu lagi. Malam harinya saat Andy tidur, dia pun bermimpi adik-adik. Andy bermimpi menerbangkan layangannya yang dia buat. Dan Andy sangat menyayangi layangannya. Layangannya begitu sangat kuat terlihat dan sangat cepat terbang. Karena manapun Andy pergi, orang-orang akan berkumpul di sekitarnya untuk mengagumi layangannya. Huruf A yang ada pada layangan Andy kelihatan sangat cerah. Banyak orang akan melihat ke langit dan berkata, "Wah, itu layangan Andy, keren." Layangan itu memberikan sukacita kepada Andy. Dari semua benda, barang yang pernah Andy buat, layangan inilah kesukaannya. Tapi ketika Andy bangun dari mimpinya, ia memutuskan untuk pergi mencari sampai dia menemukan layangan tersebut. Adik-adik, sebagaimana perasaan Andy terhadap layangannya, begitu juga perasaan Tuhan terhadap kita. Kamu adalah milik Tuhan yang sangat-sangat berharga, karena Tuhan menjadikan kamu untuk sebuah alasan. Dan semuanya Tuhan ciptakan. Dan kita, kamu, papa mama, ciptaannya yang paling Tuhan sukai. Nah adik-adik, Andy pun mulai berjalan, menyusuri kota mereka, berjalan dari taman ke taman, dari satu tempat ke tempat lain. Sampai suatu ketika dia melihat sebuah toko mainan. Waktu dia perhatikan baik-baik, sesuatu yang menarik perhatiannya di dalam tertulis. Wah, dia baca tulisan adik-adik.
dijual layangan buatan tangan, atau handmade. Waktu Andi lihat, wah, ada layangan berhuruf A yang besar. Dan ternyata, itu layanganku. Aku membuat layangan itu. Mereka tidak bisa menjualnya. Ini punyaku. Lalu Andy buru-buru masuk ke dalam toko. Tuhan, layangan yang di jendela itu milikku, kata Andy kepada Pak Jose, pemilik toko. Tapi adik-adik, bukannya Pak Jose senang melihat kedatangan Andy. Dia malah marah adik-adik sama Andy. Oh, itu milikku sekarang. Kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja. Dan kalau kamu mau, ya kamu harus membelinya. Andy pun adik-adik berusaha menjelaskan. Begini Pak, saya kan ada di taman waktu latihan untuk kompetisi atau lomba minggu depan nih. Belum adik-adik selesai Andy menjelaskan, Pak Jose bilang, ya kalau kamu memang menginginkan layangan itu, ya kamu harus membayarnya dengan 200.000 lah. Lalu adik-adik Andy jadi marah. Bapak gak ngerti, itu bukan sembarang layangan. Itu layangan yang aku buat dengan susah payah. Aku buat dengan tujuan khusus. Aku membuat layangan ini menjadi hebat. Nah, begitu juga adik-adik, sama seperti Andy. Kamu diciptakan sekali lagi untuk suatu tujuan. Diciptakan berbeda karena kamu dibuat dengan istimewa. Ya adik-adik. Nah, adik-adik, akhirnya Andy pulang ke rumah dengan kecewa. Dia mulai berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan kembali layangan istimewa yang dia buat dengan tujuan khusus. Keesokan harinya adik-adik, Andy pun mulai bekerja keras. Dia cari pekerjaan, mulai mengecat rumah tetangganya yang membutuhkan tenaganya, mulai membantu membuang sampah, mulai mengangkut belanjaan supermarket ke dalam mobil tetangganya. Dia mulai memotong rumput tetangganya sehingga dia melakukan apapun untuk mendapatkan upah. Karena perlombaan tinggal 1 hari lagi. Iya adik-adik, terus Andy bekerja keras karena layangannya dibuat untuk sebuah tujuan dan dia harus menang. Dan tibalah hari perlombaan itu adik-adik. Dan tepat di hari itu, Andy pun sudah mengumpulkan uang 200.000 untuk membeli kembali layang-layangnya yang ada di toko Pak Jose. Hari itu Andy sangat senang adik-adik. Kenapa? Ya, karena dia sudah berhasil mendapatkan layangannya kembali. Dia tahu ini akan menjadi hari yang sangat baik buat Andy. Andy tahu bahwa layangannya akan menjadi layangan yang tercepat, layangan yang dibuatnya untuk alasan ini. Lalu tanpa membuang waktu, setelah Andy membayar 200.000 kepada Pak Jose adik-adik, Andy pun berlari secepat mungkin ke taman. Dan dia tiba di taman tepat waktunya perlombaan layang-layang akan dimulai. Andy tiba tepat waktunya. Dan Andy pun segera mengambil penang dan mulai menerbangkan layang-layangnya. Wow, keren sekali adik-adik. Layangan Andy berlomba dengan begitu hebatnya. Andy merasa sangat bangga saat itu. Dia melihat layangannya yang berhuruf A terlihat besar, cerah, dan semua orang melihat hal itu. Layangan itu terbang lebih cepat dari sebelumnya. Layangan itu terus membumbung naik tinggi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semua orang kagum melihatnya. Lalu para juri pun belum pernah melihat layangan seperti itu setelah bertahun-tahun mengadakan lomba. Dan akhirnya adik-adik, benar saja, para juri mengumumkan dengan sukacita bahwa layangan Andy lah pemenang lomba. Wow, semua orang yang ada di taman, papanya Andy, bersorak-sorai untuk merayakan bersama dengan Andy kemenangan Andy.
Nah adik-adik, sama seperti Andy membuat layangannya dengan maksud dan tujuan untuk semua orang tahu bahwa itu layangan Andy. Andy yang luar biasa. Begitu juga dengan kita. Tuhan ciptakan kita dengan maksud tujuan supaya banyak orang mengenal Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang luar biasa. Shalom adik-adik semuanya, kembali minggu ini bersama dengan Kak Diana. Minggu ini Kak Diana akan mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas sesuai dengan judul firman Tuhan kita adalah Tuhan menciptakanmu untuk sebuah alasan. Apa saja yang akan kita buat dan alat-alat apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama adalah kita membutuhkan pensil warna, gunting, cutter, lem, cat warna berwarna biru dan hijau, lalu sebuah piring. Adik-adik bisa menggunakan piring plastik atau piring kertas, ya. Atau kalau misalnya adik-adik nggak punya di rumah piring kertas atau plastiknya, adik-adik bisa juga menggunakan kertas yang adik-adik bentuk menjadi lingkaran seperti ini. Ya, satu lagi yang paling penting, ini dia. Gambar penciptaan yang sudah Kak Diana print sebelumnya. Adik-adik nanti bisa mendapatkan gambar ini di link yang akan Kak Diana berikan di room chat. Ya, oke kita mulai ya bagaimana cara membuatnya. Pertama, kita warnain dulu adik-adik. Nih. Gambar yang sudah Kak Diana print kita warnain dulu ya. Adik-adik bebas mewarnainya, mau pakai warna apa terserah. Ya. Sesudah itu nanti kebetulan Kak Diana sudah warnain dan Kak Diana sudah gunting sesuai dengan kotak yang ada di sini. Jadinya seperti ini. Ini dia. Ya. Nanti kedua kotaknya adik-adik disambung ya, disambung atas dan bawah jadi seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita singkirkan dulu di sebelah sini. Nah, piring yang tadi sudah kita siapkan, adik-adik kita bolongin di bagian tengahnya. Kita bentuk kotak, ya. Kak Diana sudah buat kotaknya, sudah bolongin piringnya jadi kotak seperti ini. Jadi di tengah-tengah piring ini ada kotak ya. Oke, kalau sudah, nah cat yang sudah kita siapkan tadi ya kita berikan di atas piring ya. Kita oleskan cat warna birunya dan hijaunya ya di atas piring seperti ini. Kebetulan Kak Diana juga sudah buat tadi piring yang sudah Kak Diana cat sebelumnya. Nih dia. Kenapa warna biru dan hijau? Karena ini ceritanya bagian dari bumi. Bumi berbentuk bulat, ya. Sebagian terdiri dari daratan yang berwarna hijau dan sebagian lagi terdiri dari lautan yang berwarna biru. Nah, sudah jadi piringnya. Kita singkirkan dulu catnya ya. Sudah jadi kertas warnanya, kertas bergambar penciptaannya. Lalu bagaimana hasil akhirnya? Kita bisa masukkan ya. Kita mainkan dari atas sampai bawah. Ya. Days of Creation judulnya. Hari penciptaan. Nah, kita geser ke atas. Hari pertama bisa dari depan juga bisa dari belakang ya adik-adik ya. Days of Creation. Hari pertama terang dan gelap. Hari kedua cakrawala. Hari ketiga daratan dan tumbuhan. Hari keempat benda-benda penerang dan seterusnya. Demikian aktivitas kita minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Sampai berjumpa lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati. Nah, udah selesai Kak ibadah kita. Gak berasa ternyata ibadah kita udah Iya. selesai. Dan firman Tuhan hari ini tuh sangat memberkati sekali. Betul. Ternyata Tuhan ciptain kita tuh punya tujuan, punya alasan dia Iya. ciptain kita. Oh ya, jangan lupa nanti kita cerita-cerita ya di Kids Altar. Wah bener banget tuh, yang bingung atau yang masih ada pertanyaan bisa di-sharing di Kids Betul. Altar. Nah kalau gitu, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita berdoa yuk sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga pada akhir hari ini. Bapa, kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang tutup bungkus dan berkati kami. Kiranya Tuhan Yesus yang sertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan.